Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang bahasa Indonesia, materi teks, laporan, hasil, observasi. Anak-anak semuanya, pada kesempatan kali ini nanti kita akan belajar bersama-sama tentang teks, laporan, hasil, observasi. Adapun yang akan kita pelajari adalah sebagai berikut. A. Pengertian dan ciri-ciri teks, laporan, hasil, observasi. B. Informasi penting dalam teks, laporan, hasil, observasi. C. Interpretasi atau inti sari dari teks, laporan, hasil, observasi. D. Analisis, struktur, isi, dan kaidah kebahasaan teks, laporan, hasil, observasi. Dan yang terakhir, yang E, menyusun dan ciri-ciri teks, laporan, hasil, observasi. Teks, laporan, hasil, observasi atau report berisi penjabaran umum mengenai sesuatu yang didasarkan pada hasil kegiatan observasi. Ciri-ciri teks, laporan, hasil, observasi sebagai berikut. A. Bersifat objektif, global, dan universal. B. Objek yang akan dibicarakan atau dibahas adalah objek tunggal. C. Ditulis secara lengkap dan sempurna. Do. Ditulis berdasarkan fakta sesuai dengan pengamatan yang telah dilakukan. E. Informasi teks merupakan hasil penelitian terkini yang sudah terbukti kebenarannya. F. Tidak mengandung prasangka, dugaan, atau pemihakan yang menyimpang atau tidak tepat. G. Saling berkaitan dengan hubungan berjenjang antara kelas dan subkelas yang terdapat di dalamnya. Informasi penting dalam teks, laporan, hasil, observasi. Informasi yang terdapat dalam teks, laporan, hasil, observasi merupakan fakta yang ditemui pada objek yang diamati. Fakta adalah peristiwa yang benar-benar terjadi. Fakta menunjukkan kebenaran informasi. Fakta merupakan pernyataan yang tidak terbantahkan kebenarannya. Pernyataan tersebut merupakan kalimat yang ditulis berdasarkan kenyataan, peristiwa, atau keadaan yang benar-benar terjadi secara objektif. Objektif berarti dapat ditangkap oleh indera dan mengandung kepastian. Interpretasi isi atau intisari teks, laporan, hasil, observasi terdapat dalam ringkasan teks, simpulan, dan fungsi teks, laporan, hasil, observasi. Langkah-langkah meringkas teks, laporan, hasil, observasi sebagai berikut. 1. Memahami isi teks. Menemukan pokok-pokok informasi dalam teks, laporan, hasil, observasi. 3. Mengembangkan pokok-pokok informasi ke dalam paragraf. Fungsi teks, laporan, hasil, observasi adalah sebagai berikut. 1. Sebagai sumber informasi yang akurat dan terpercaya karena disusun berdasarkan dengan data dan fakta. 2. Sebagai laporan pertanggungjawaban dari sebuah tugas atau kegiatan pengamatan. 3. Sebagai sarana untuk mendokumentasikan hasil kegiatan observasi. 4. Sebagai penjelas dasar penyusunan kebijaksanaan, pemecahan dalam pengamatan serta sebagai sebuah keputusan. Interpretasi terhadap teks, laporan, hasil, observasi dapat dilakukan dengan menyimpulkan teks, laporan, hasil, observasi. Simpulan adalah rumusan akhir tentang sesuatu, dalam hal ini adalah teks. Simpulan disusun berdasarkan pemahaman atau penalaran kita terhadap keseluruhan isi teks tersebut.
Selanjutnya kita akan menganalisis struktur isi dan kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Mari kita amati struktur teks laporan hasil observasi. Yang pertama, definisi umum. Definisi umum merupakan pembukaan yang berisi pengertian mengenai sesuatu yang dibahas di dalam teks. Kemudian, definisi bagian. Definisi bagian merupakan bagian yang berisi ide pokok dari setiap paragraf atau penjelas yang terperinci. Definisi manfaat atau perilaku. Definisi manfaat merupakan bagian yang menjelaskan manfaat dari sesuatu yang dilaporkan, biasanya untuk benda mati. Sementara itu, untuk definisi benda hidup, definisi yang digunakan adalah definisi perilaku. Kemudian yang terakhir adalah bagian penutup atau simpulan. Penutup atau simpulan merupakan bagian rincian akhir teks laporan hasil observasi. Penutup dapat berisi simpulan berupa tanggapan atau interpretasi penulis tentang objek yang dibahas. Penutup atau simpulan bersifat opsional, artinya boleh ada, boleh tidak. Selanjutnya, penutup atau simpulan. Penutup atau simpulan merupakan bagian rincian akhir teks laporan hasil observasi. Penutup dapat berisi simpulan berupa tanggapan atau interpretasi penulis tentang objek yang dibahas. Penutup atau simpulan bersifat opsional, artinya boleh ada, boleh tidak. Kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi adalah yang pertama adalah afiksasi, kemudian kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Setelah itu bisa disusun dengan kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Penyusunan teks laporan hasil observasi dimulai dengan menentukan gagasan pokok dan gagasan penjelas dalam menyusun teks laporan hasil observasi. Kemudian dimulai dengan menyusun teks laporan hasil observasi dengan memperhatikan isi dan kaidah kebahasaan. Gagasan pokok dan gagasan penjelas dalam menyusun teks laporan hasil observasi. Sebuah tulisan atau teks terdiri atas gagasan pokok dan gagasan penjelas. Sebelum menyusun teks laporan hasil observasi, Anda diharuskan menentukan gagasan pokok dan gagasan penjelas teks laporan hasil observasi yang akan Anda susun. Mengembangkan teks dimulai dengan menuliskan gagasan-gagasan pokok terlebih dahulu. Setiap gagasan pokok dikembangkan menjadi satu paragraf. Selanjutnya, mari kita pelajari langkah-langkah menyusun teks laporan hasil observasi. Atau yang pertama perlu kita lakukan adalah menentukan topik masalah yang akan kita amati atau kita teliti. B. Merencanakan cara menyelesaikan masalah. Kemudian C. Melakukan pengamatan sesuai dengan masalah yang ditentukan. Selanjutnya, meneliti ulang hasil pengamatan. Kemudian kita membuat kerangka laporan hasil observasi. Selanjutnya menyusun laporan hasil observasi. Yang terakhir adalah kita harus membenahi laporan yang akan kita tulis. Selanjutnya mari kita pelajari langkah-langkah menyusun teks laporan hasil observasi. Untuk menyusun teks laporan hasil observasi, yang pertama kita harus menentukan topik masalah yang akan diamati atau diteliti. Selanjutnya merencanakan cara menyelesaikan masalah. Kemudian kita melakukan pengamatan sesuai dengan masalah yang ditentukan. Setelah itu kita harus meneliti ulang hasil pengamatan tersebut. Selanjutnya kita buat kerangka laporan hasil observasi. Langkah yang selanjutnya adalah menyusun laporan hasil observasi. Setelah selesai,
kemudian membenahi laporan tersebut supaya menjadi laporan yang baik. Demikian tadi pelajaran kita Bahasa Indonesia materi teks laporan hasil observasi. Setelah kita bahas tadi, untuk supaya kita bisa belajar lebih memahami tentang teks laporan hasil observasi, maka kerjakanlah tugas-tugas berikut. Yang pertama, apakah pengertian teks laporan hasil observasi? Apakah tujuan disusunnya teks laporan hasil observasi? Yang ketiga, apakah fungsi dari teks laporan hasil observasi? 4. Apa perbedaan antara teks laporan hasil observasi dengan teks deskripsi? 5. Sebutkan struktur teks laporan hasil observasi beserta penjelasannya. Akhir, sebutkan ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Semuanya silahkan mengerjakan. Saya yakin kalau anak-anak mengerjakan tugas-tugas ini, maka pemahaman kalian tentang teks laporan hasil observasi akan menjadi semakin baik. Sampai jumpa pada materi berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.